Mahasiswa UGM memberi waktu 24 jam untuk Jokowi membawa ijazahnya. Kalau tidak, mahasiswa dan akademika se-UGM tidak mengakui Jokowi sebagai alumni UGM. Inilah demo terbesar mahasiswa dan rakyat di UGM. Camkan itu Joko, cepat bawa ijazah kau, 24 jam saja. Keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dituding palsu. Oh, mari kita lihat, tengok beritanya. Masa tim pembela ulama dan aktivis memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sangat luar biasa apa yang menjadi aksi dari mahasiswa. Saya kira sangat tepat langkah bagaimana agar bisa menunjukkan ijazahnya Pak Mulyono atau mendesak bagaimana agar Pak Mulyono bisa menunjukkan ijazahnya, karena selama ini problem ijazah tidak ada ujungnya dan tidak akan pernah selesai jika Pak Mulyono tidak menunjukkan ijazahnya. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya itu, bukan hanya aksi-aksi dari mahasiswa, tapi komentar-komentar netizen juga sangat cerdas, seperti yang akan Mimin tampilkan berikutnya, di mana beragam komentar netizen ini sangat luar biasa. Kebobrokan Mulyono dikupas tuntas. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini nih, baru berita bagus, terutama untuk Joko Widodo yang pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode. Ini berita dari Jepang, ini tentang ijazah palsu dan akhirnya mengundurkan diri. Beda dengan si Jokowi, ya kan, ijazahnya palsu tetap dipertahankan, dan kemudian ketika yang ingin mengusut siap dilaporkan ke Polri untuk dipidana penjara dengan pasal-pasal yang banyak. Dan ternak-ternak Jokowi sampai pengacaranya itu coba terus bertahan dan mempertahankan ijazah palsunya Jokowi ini. Ini video bagus ini dari Jepang untuk pembelajaran kalian. Seorang wali kota di Jepang mengundurkan diri dari jabatannya karena kasus dugaan ijazah palsu pada 8 Juli 2025. Wali kota itu, Makita Kubo, di prefektur Shizuoka meminta maaf kepada pejabat senior dan pemerintah kota atas pelanggaran yang dia lakukan. Takubo mengaku lulus dari Universitas Toyo, tapi sebenarnya ia dikeluarkan dari universitas itu. Ijazah tersebut telah diminta oleh ketua dan wakil ketua Dewan Kota untuk diserahkan ke kantor Kejaksaan Umum Distrik Shizuoka dan ditangani secara hukum. Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum, pemilihan wali kota akan diselenggarakan dalam waktu 50 hari setelah pengunduran diri Takubo. Gimana tanggapan Anda, masyarakat Indonesia? Mau belajar ke Jepang? Terima kasih dan salam. Kalian mau tahu kenapa ijazah Jokowi tidak pernah selesai? Dan tidak pernah, walaupun UGM itu bilang asli, rakyat tidak percaya. Ya emang semuanya bohong sih. Yang orang-orang Jokowi ini semuanya pembohong, ya. Udah satu ya. Dan kedua juga, rakyat hanya ingin Jokowi ditangkap. Itu nggak paham juga kalian. Dongo. Pemerintah hancur lama-lama, pemerintah percaya sama gua. Bohong kalau kalian nggak chaos lama-lama. No. Pak Jokowi minta nama baiknya direhabilitasi, minta dikembalikan nama baiknya. Memang siapa yang mencemarkan nama baik? Ya, sebetulnya yang bisa mengembalikan nama baik, kesempatan itu sebetulnya kemarin pada saat bedah kasus atau gelar perkara khusus itu. Idealnya Bapak datang, ya, Pak Jokowi datang, membawa ijazah aslinya, kemudian di hadapan para undangan itu, para pihak, dan termasuk undangan dari
macam-macam, Kompolnas, dari DPR, dari Komnas HAM dan segala macam, termasuk peneliti pelapor. Dan disitulah ijazah asli bapak ini dibedah, diotopsi, dilihat anatominya, itu fotonya, ya, cetakan hurufnya, itu bentuk kertasnya dan segala macam. Pokoknya di situ sampai puas semuanya. Wah, ternyata ini asli dan identik dengan ijazah-ijazah, puluhan ijazah seangkatan bapak. 1 tahun angkatan sebelumnya dan 1 tahun angkatan sesudahnya, sama persis, identik, serupa dan sama. Kemudian yang kedua, didukung oleh kedatangan UGM. UGM membeberkan data-data, catatan akademis Pak Jokowi sejak masuk sampai yudisium, sampai skripsi, sampai di wisuda, lulus, termasuk tim pengujinya siapa. Nah, datanya komplit di situ. Bahkan daftar hadir pun Pak Jokowi selama kuliah ada semua di situ. Jokowi itu betul-betul mahasiswa yang cerdas, misalnya nilainya bagus. Itu diperlihatkan semua di situ, diputuskan bahwa ternyata memang Pak Jokowi benar-benar sarjana, insinyur lulusan UGM. Publik langsung mendengar semua, dan disitulah nama baik bapak sebenarnya yang tidak pernah tercemar itu kembali cemerlang. Sayangnya bapak tidak datang, ijazah aslinya tidak dihadirkan, UGM tidak pernah memperlihatkan data-datanya kepada publik, terutama catatan akademis bapak sejak masuk sampai selesai. Makin sini makin berkembang. Bahkan kemarin ada yang bilang pelapor harus menunjukkan ijazah asli. Jadi si pelapor ini, Pak Roy Suryo CS ini harus mencuri ijazah bapak dulu, baru dibawa ke kepolisian untuk dilaporkan, ini loh ijazah yang asli dan ini ijazah yang palsu. Katanya sih begitu kemarin di podcastnya Mas Reza itu. Sebetulnya nama bapak tidak, Pak Jokowi tidak perlu dibersihkan, memang sudah bersih kok. Sudah bersih, sudah cakep, tidak perlu dikembalikan lagi nama baiknya. Nama baiknya nggak pernah tercemar, nggak ada orang yang mencemarkan, kecuali memang karena bapak tidak bisa memperlihatkan ijazah asli kepada publik, di mana hal itu harus sebuah kebanggaan Pak Jokowi. Yes. Lulus sarjana, ya UGM tahun 85 ke sini tuh begini Pak. Bisa masuk ke UGM saja udah bangga kita. Banyak teman-teman saya kuliah di UGM itu, wah kita ikut bangga itu, orang sekampung. Nah bapak mesti bangga memperlihatkan ijazah itu. Wallahualam bishawab. Guys, nih ada berita seru nih guys nih, berita seru ya kan. Erick Thohir minta ke polisi agar tidak mengusut lagi tentang ijazah palsu, karena katanya kalau diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI beberapa tahun yang lalu. Nah ini kata kunciannya guys, ini dia kata kunciannya. Kenapa sekarang masalah ijazah palsu Jokowi sampai membayar bajar-bajar, membayar pengacara, dan membayar orang-orang para penjilat ini? Karena apa? Karena kalau sampai terbongkar ijazah palsu Jokowi, semua bakal ngerembet guys. Salah satunya ini nih, tentang kesadisan si geng Mulyono kepada Laskar FPI di KM 50. Ini dia, ada titik cerah guys, ada titik terang ya kan. Gua rasa nih orang tahu nih tentang tragedi KM 50. Nah, itu juga salah satu gua kenapa nggak pernah mendukung timnas Indonesia, karena di belakang timnas Indonesia ini ada si biang koruptor nih, si biang koruptor yang timnas Indonesia nggak bakal maju-maju guys. Akhirnya akan terkuak semua kebejadan, kebobrokan, dan kebiadaban dari geng Mulyono. Pokoknya semua antek-anteknya kita kawal dan kita pantau terus guys, biar diciduk tuh oknum-oknum yang udah merusak demokrasi, merusak negeri ini, dan membuat belangsak rakyat Indonesia. Kawal terus guys, nih kawal terus, pokoknya udah ada titik terang guys. Salam akal sehat.